Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,02 triliun dolar atau naik sekitar 1,25%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.512, Ethereum 1.588, BNB 331, XRP 0,45, Dogecoin 0,12, Cardano 0,4, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 32,85 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Dan top performernya adalah BNB guys, dengan kenaikan 6,82% ke 331 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, sekarang kita udah masuk ke tanggal 1 November guys, alias bulan Oktober sudah kita close, dan pada akhirnya kita melihat bulan Oktober memang bulan yang hijau, tapi hijaunya ya tipis banget guys. Tidak sesuai mungkin dengan ekspektasi kita yang mungkin di awal bulan mengatakan Oktober bisa menjadi Oktober gitu ya. Oktober alias ya bulan yang baik lah gitu ya. Kita akan melihat kenaikan yang signifikan di kripto, tapi pada kenyataannya kita memang mendapatkan kenaikan tapi hanya 5%. Kalau kita bandingkan dengan yang beberapa kali terjadi sebelumnya, ini adalah kenaikan dengan persentase paling kecil guys. Oke, sebelumnya kalau Oktober hijau itu biasanya naiknya luar biasa tinggi, 39%, 28%, 10%, 47%, dan seterusnya. Dan memang ada beberapa juga yang merah gitu ya. Tapi kalau hijau biasanya hijaunya tebal gitu. Tapi kali ini cuma sekitar 5,59%. Nah, seperti yang kita ketahui juga, sebenarnya kuartal 4 itu ya salah satu kuartal terbaik lah untuk kripto gitu ya, terutama di bulan Oktober dan Novembernya. Kenapa? Karena kalau kita lihat juga data historisnya di bulan November itu, dari tahun 2021 hingga 2011, itu cuma ada 4 bulan juga yang merah, sisanya hijau gitu guys. Oke, dan kita bahkan pernah melihat kenaikan yang luar biasa 470% di tahun 2013 di bulan November. Gitu ya. Dan ini menjadi pertanyaan lagi tentunya. Apakah November kali ini kita akan kembali melihat hal yang sama dengan terjadi di 2021, di mana November-Desember kita merah setelah Oktober yang hijau? Who knows gitu ya. Ini sudah berulang 2 kali sebelumnya di sini guys. Di mana ketika Oktober hijau, November dan Desember merah di 2019 dan 2021. Apakah kita akan mengulangi yang sama dengan terjadi di sini, ataukah yang ini guys, yang 2020, di mana untuk Oktober, November, dan Desembernya itu hijau. Yaitu mungkin kita baru bisa tahu jawabannya nanti udah di bulan Januari 2023. Itu nggak lama lagi kok guys. Kita udah di November, 2 bulan lagi kita udah masuk 2023. Dan ini juga ada info menarik gitu ya, untuk kalian-kalian yang mungkin belum tahu, tapi harusnya kebanyakan sudah tahu bahwa kita sudah mendekati juga halving berikutnya. Halving keempat itu di tahun 2024 bulan Mei gitu ya. Jadi kurang lebih ya 1 tahun 7 bulan lagi lah, kurang lebih seperti itu. Nggak nyampe 2 tahun lagi kita bakalan ngelihat fourth halving cycle. Dan rewardnya itu dipotong lagi setengah. Dari yang awalnya per bloknya itu rewardnya 6,25 Bitcoin, itu di cut menjadi 3,125. Itu makanya disebut halving. Jadi setengah gitu. Dan halving kelima itu nanti di tahun 2028, halving ke-6 2023. Kalau kalian perhatikan menariknya di tahun 2032 di sini, ketika kita halving ke-6, itu per bloknya rewardnya cuma 0,78 Bitcoin gitu. Kalau pada saat itu demand-nya sudah luar biasa tinggi, sedangkan per bloknya kita para miner hanya dikasih reward 0,78, ya itu kita bisa asumsikan gitu ya, harusnya harganya bakalan akan sulit untuk turun terlalu drastis gitu ya, karena harga miner saja harusnya sudah bakalan lebih prefer untuk ngehold ya, karena blok rewardnya itu semakin kecil gitu. Oke, jadi ini yang perlu kalian tahu berikutnya, di mana kita akan melihat cycle halving berikutnya itu di bulan Mei 2024 gitu ya. Dan blok per rewardnya 3,125 Bitcoin. Dan biasanya gitu guys, kalau kita lihat secara historis, sebelum kita memasuki tahun halving, itu biasanya kita udah menemukan bottom bear market. Alias kalau misalnya kita mengulangi hal yang sama, harusnya 2023 kita ketemu dengan bottom bear marketnya. Oke, harusnya seperti itu. Tapi kan pasti ada aja asumsi atau argumen orang-orang mengatakan this time is different kok. Kali ini akan berbeda kok. Kenapa? Ya banyak.
karena geopolitik lah, karena keadaan ekonomi dan seterusnya gitu ya. Tapi ya itu dari perspektif historis gitu ya, dimana kita lihat setiap kali kita masuk ke bear market, biasanya 1 tahun sebelum halving itu kita sudah ketemu dengan bottom bear marketnya gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada satu gambaran penting yang disampaikan oleh Max.eth, di mana Bitcoin X Retail Investor Psychology, excellent chart showing the behavior of retail investors in the crypto market. Jadi ini adalah salah satu hal yang mungkin nanti akan kita temukan ketika kita sudah start untuk membuat bull cycle baru lagi, ketika kita sudah menemukan bottom bear market. Ngerti ya guys ya? Nah sekarang kita asumsikan gitu ya, asumsikan kalau yang sekarang terjadi ini adalah bottom bear marketnya. Kita asumsikan ini adalah bottom bear marketnya gitu ya. Nah ketika kita sudah menemukan bottom dan kita udah start rally, biasanya yang pertama terjadi adalah masih banyak orang berteriak bahwa saya mau belinya lebih murah, lebih rendah lagi. Sekarang kita tahu banyak sekali orang mengatakan saya nggak mau beli sekarang kok, saya mau belinya di 15, mau beli 13, 12, atau bahkan ada yang 10.000 gitu ya. Tapi kalaupun itu terjadi, katakanlah kita drop sampai 12.000, saya yakin 100% masih akan ada saja orang yang akan lebih bearish dari kalian. Yang misalnya merasa 12.000 itu udah bottom, pasti nanti akan ada lagi. Ketika kita nyentuh 12, ada yang bilang, ini bukan bottomnya, kita akan ke 8.000, ada yang bilang mungkin 6.000, 3.000, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya gitu ya, kita tiba-tiba mendapatkan rally. Nah, fase kedua kemudian muncul, it's just a bearish retest. Jadi ini akan kedua gitu ya, dimana ketika kita mendapatkan rally pertama menuju bull market yang baru, orang-orang pasti akan bilang ini ya cuma dead cat bounce gitu ya, kita masih di bear market, tenang aja, ini cuma rally, ini cuma bull trap, dan seterusnya. Nah, tahap ketiga, kita udah mulai start naik lagi, mendekati all time high, orang-orang pasti akan beralasan lagi, belum kok, ini kita belum mencapai all time high, tenang aja, kita masih di bear market, gitu kan. Lalu fase keempat, WTF, it was a trap, should have waited. Ketika kita mendapatkan koreksi besar yang terjadi pertama di situ, ya orang-orang mulai panic selling lagi, karena beranggapan, harusnya saya tunggu kemarin kan. Karena di sini kemungkinan kalian udah panic buy ketika harga terus-menerus naik dan mendekati all time high. Bisa jadi kalian FOMO gitu masuk ke market untuk supaya tidak ketinggalan kereta. Takutnya kita langsung tembus all time high. Lalu tiba-tiba di dump lagi lumayan dalam dan kalian malah panic sell lagi. Gitu ya, karena mungkin merasa waduh, ini jangan-jangan trap lagi, jangan-jangan kita bakal membentuk lower low baru lagi gitu kan. Lalu kemudian mulai naik lagi dan seterusnya. Kalian bisa lihat sampai ke all time high, kalian bisa baca sendiri. Ini adalah beberapa tahap yang terjadi ketika kita memasuki dari bottom bear market ke bull market yang baru. Dan saya cukup setuju dengan beberapa statement di sini. Yang kelima, I know it's a bull trap, we are going lower. Ya ini klise lah gitu ya. Why TF did I sell gitu ya. Ketika kita udah membentuk all time high baru, tentunya kalian yang belum sempat membeli mungkin akan merasa nyesal gitu ya, dan kemudian mulai start FOMO lagi di sini, atau mungkin kalian lebih bersabar gitu ya, dan kalian mengatakan saya akan tunggu pullback baru saya beli, tapi nggak datang pullbacknya gitu ya, kemudian mulai start naik lagi, kalian tunggu lagi, waduh saya tunggu deh koreksi lebih dalam kok, tapi naik lagi sampai udah all time high-nya, baru kalian mungkin merasa FOMO dan ikutan beli, dan kalian pada akhirnya kembali mengulangi hal yang sama, di mana kalian buying high, selling low. Jadi jangan sampai hal tersebut kalian lakukan. Itulah kenapa saya sering pesan ke kalian, guys, kalau misalnya kalian mempunyai salah satu senario yang kalian yakini bisa terjadi, pastikan kalian jangan sampai fanatik saja dengan senario tersebut gitu ya. Harus fleksibel. Kalau katakanlah kalian melihat memang ada indikasi bahwa senario yang kalian harapkan kemungkinan tidak akan terjadi, kalian harus cepat-cepat adjust gitu. Jangan sampai kalian terlalu fanatik ke salah satu senario, sampai kalian nggak melihat chart atau nggak melihat keadaan secara objektif, gitu ya. Dan juga kemudian ada satu indikator disampaikan di sini, Bitcoin double bottom excites bulls and as NVT signal predicts major move. Di sini ada juga ya ini beberapa analisa dari orang-orang luar ya. Di sini ada Stock Money Lizards, menurut dia kita sekarang lagi mengulang dengan yang terjadi di tahun 2017 hingga 2020 kemarin, guys. Oke. Ini harusnya salah sih, bukan 2020 harusnya ya. Benar nggak sih 2020 ya? Ini mungkin di sini 2020-nya gitu ya. Nah, di mana kita membuat bear market gitu ya. Kemudian kita cenderung membuat yang namanya descending triangle gitu ya. Kemudian kita
broke down dan akhirnya kita membuat double bottom sebelum pada akhirnya kita membentuk bull cycle yang baru. Nah, menurut dia kali ini kita juga mengulangi hal yang sama gitu, dimana kita udah broke dari salah satu baseline-nya yang berada di sekitaran area 30.000 yang seperti kita ketahui sudah bertahan gitu ya sangat lama di sini. Berkali-kali di retest itu selalu mendapatkan rejection yang sangat kuat sebelum pada akhirnya kita mampu breakdown dan ini kita membentuk double bottom menurut Stock Money Lizard dan harusnya kita bakal mengulang hal yang sama dengan terjadi di sini. Gitu ya. Juga ada salah satu indikator yang bernama NVT signal gitu ya. Setiap kali kita melihat NVT signal ini crossover gitu ya, itu biasanya adalah pertanda baik. Oke, di sini kita lihat 2019 ketika NVT signalnya crossover dari bawah ke atas, itu kita mendapatkan kenaikan 277%. Kemudian di sini juga sama ketika NVT signalnya itu crossover ke atas, kita mendapatkan kenaikan yang juga luar biasa tinggi 900%. Di sini juga sama crossover kita mendapatkan kenaikan kurang lebih 136% dan kali ini kita juga lagi-lagi mendapatkan crossover yang terjadi, guys. Apa kita akan mengulang hal yang sama? Bisa jadi gitu ya. Jadi untuk sekarang ya kita melihat walaupun ya masih banyak orang-orang yang fear gitu ya, tapi tidak jarang juga orang-orang yang udah melihat ke arah yang sebelah di mana mereka udah start melihat oke, kita mempunyai potensi kok untuk temukan bottom di sini gitu ya. Udah mulai ada yang percaya seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan 1-2 bulan lalu, di mana hampir semuanya itu masih dalam keadaan bearish. Nggak ada satupun yang udah beranggapan kita berada di bottom bear market. Tapi untuk sekarang keadaannya sudah sedikit berbeda gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke chartnya, saya pengen ingatkan lagi untuk kalian yang masih belum punya account Bybit, kalian masih bisa daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Kenapa di Bybit? Karena di sini kalian bisa temukan semua fitur yang kalian perlukan. Kalian bisa trading NFT di sini, kalian bisa trading spot maupun futures, kalian bisa staking fleksibel, artinya aset kalian tidak di lock. Kalian trading spot di sini juga nggak perlu bayar fee. Kalian juga bisa ikutan launchpad-nya, bisa ikutan launch pool, semuanya ada. Jadi kalian tinggal sebut saja apapun keperluan kalian di dunia kripto harusnya akan kalian dapatkan di Bybit. Terlebih lagi kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kalian langsung bukan langsung tapi kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah sebagai trading bonusnya. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart aja, guys. Dan untuk sementara jika kalian perhatikan kemarin kita itu sempat sebenarnya breakdown gitu ya dari area upper range-nya di sini. Sebenarnya kemarin saya menunggu dia untuk breakdown dari sini, kemudian saya akan melakukan short gitu ya. Tapi pada akhirnya tidak dikasih dan kemudian kita kembali breakout di atas area tersebut. Tapi setup ini menurut saya belum invalid ya, guys. Kalau ternyata kita kembali melihat Bitcoin breakdown dari sini gitu ya, ini menurut saya short setup-nya itu masih valid kok. Dan saya masih tetap menargetkan ke sekitaran area 20.200-an. Ini sebagai area trend line-nya gitu. Oke, trend line dari di sini, dan di sini. Jadi kita akan menemukan semacam support di sekitaran area 20.200 sampai 20.100 di sini. Nah, kalau kita sampai jebol nih dari area di sini, guys, 20.100 alias kita udah jebol di bawah 20.000, menurut saya ya chance-nya akan cukup besar kita akan langsung menuju ke 19.500-an lagi atau bahkan kita bisa jebol langsung menuju ke sekitaran 18.500-an. Gitu ya. Tapi untuk sementara gitu ya, target utamanya dari penurunan di sini adalah tetap masih di sekitaran area 20.200-an. Jadi ini potensial adalah scalping short ya. Kemarin kita sebenarnya sempat untuk breakout gitu ya. Dari sini. Oke. Dan ini adalah sebuah fake out gitu ya. Jadi kalau misalnya yang sempat masuk pun ya harusnya terkena stop loss gitu ya. Dan kali ini kita justru membentuk ada potensial bear flag di sini. Oke, dan menurut saya kita kalau misalnya breakdown, chance-nya cukup besar kita akan kembali nge-retest ke sekitaran area 20.200 atau bahkan nyampe ke sekitaran 20.100. Kenapa 20.100? Karena ini bisa jadi menjadi potensi juga sebagai running flat di sini, guys. Oke, ini adalah kemungkinan area supportnya dan di sini ada range-nya yang menurut saya bisa menjadi area bounce untuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya ini pun tidak mampu bertahan dan kita melihat selling pressure yang sangat kuat, ya saya rasa kita akan langsung menuju lagi ke sekitaran 19.600-an. Oke, jadi itu untuk scenario bearish-nya. Scenario bullish-nya adalah kalau ternyata kita akan kembali mendapatkan breakout dari sini gitu ya. Untuk kali ini saya mungkin akan mencari konfirmasi yang lebih lanjut daripada yang terjadi di sini. Saya nggak pengen kejebak lagi dengan fake out yang terjadi. Yaitu dengan adanya bullish continuation pattern gitu ya, atau konsolidasi setelah kita breakout dari area trend line.
Dan saya baru akan masuk ketika dia breakout dari trendline tersebut. Seperti kalau misalnya contohnya di sini. Kalau kita ternyata breakout dari trendline di sini, nah saya baru akan masuk seperti itu ya. Jadi kita tunggu konfirmasinya. Oke, jadi sesimpel itu guys. Cuman untuk sementara gitu ya, dengan pergerakan price action yang seperti ini, saya bisa katakan bahwa probability-nya sedikit lebih besar bahwa untuk hari ini kita akan bisa melihat Bitcoin untuk drop dan kemudian menyentuh ke sekitaran area 20.200 sampai 2100 gitu ya. Itu adalah skenario yang menurut saya mempunyai probability tertinggi untuk terjadi selama 1-2 hari ke depan. Sembari orang-orang masih menunggu nanti FOMC, Fed Interest Rate Decision, dan juga tentunya akan ada unemployment rate sekaligus NFP di akhir minggu ini. So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.